Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat datang, selamat berbakti di tempat ini. Mari kami undang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Pak Ben Sumantri. Pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai 5. Yang demikian bunyinya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Dalam bahasa Inggris saya akan bacakan, yaitu Psalm 111 verse 1 to 5. I will praise the Lord with my whole heart in the assembly of the upright and the congregation. The works of the Lord are great, studied by all who have pleasure in them. His work is honorable and glorious, and His righteousness endures forever. He has made His wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. He has given food to those who fear Him. He will ever be mindful of His covenant. Votum salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Our help is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the work of His hand. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. 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 Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita mengucap syukur kita berada di tempat yang terindah ya. Kita bisa diberikan kesempatan untuk memuji membesarkan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Katakan Hosana Tuhan. Kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan punya mula, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit
dan yang di bumi kepunyaan. Katakan, ya Tuhan punya mula. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana, hosana bagi Dia. Katakan, ya Tuhan, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana, hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana, hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana, hosana bagi Dia. 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 Segala puji syukur, segala kehormatan hanya kami tinggikan Engkau Allah yang kuat, Allah yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang menghadap hadirat-Mu Bapa di siang hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, merendahkan Tuhan hati kami Tuhan, supaya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Kami datang Tuhan dengan segala apa yang jadi beban kehidupan kami Tuhan. Di masa-masa COVID ini Tuhan, biarlah Tuhan kami menyerahkan semua kehidupan kami, supaya Engkau yang beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk seminggu penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Walaupun banyak kesalahan, banyak apa yang kami buat Tuhan, banyak mengecewakan Engkau Tuhan, tapi kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, memuji besarkan Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang akan kami terima mendengarkan sabda-Mu nanti Tuhan, biarlah urapan-Mu Tuhan turun kepada kami,
sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang ada di rumah Tuhan, yang saat ini akan mengikuti ibadah Tuhan. Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan segala kuasa turun kepada kami Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mau berkat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk, kita akan enter His gate with all thanksgiving in my heart. I will enter His gate with thanksgiving in my heart. I will enter His court with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made. Katakan, I will enter again. I will enter His gate with thanksgiving in my heart. I will enter His court with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. Katakan, He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice for He. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, bersuka sebab Dia girang. Katakan, Dia gerakanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. I will rejoice. I will rejoice for He has made me glad. I will rejoice. I will rejoice for He has made me glad. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Katakan lagi, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. He answered prayer. He answered prayer. He answered prayer. He answered prayer. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to me.
Kita akan persiapkan hati pikiran kita. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan, kita angkat pujian. Biar Tuhan bukakan hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh menerima semua berkat firman ini. Kami berkumpul untuk memuji-Mu, berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah kami, urapilah kami. Katakan, kami berkumpul. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah kami, urapilah kami. Bukalah Tuhan hati kami semua, untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Bukalah Tuhan, bukalah Tuhan hati kami semua, untuk seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Biar nama-Mu dimuliakan. Biar nama-Mu dimuliakan. Biar nama-Mu, biar nama-Mu dimuliakan. Kita tetap berdiri. Tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang indah ini, di mana kami masih boleh berbakti di tempat ini dengan baik Tuhan. Bersyukur untuk kesehatan yang diberikan pada kami semua. Dan biarlah ini semua terus menjadi bagian hidup kami Tuhan. Dan biarlah ini menjadi alasan untuk kami senantiasa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sementara di luar sana banyak orang yang menderita kesakitan, banyak orang yang menderita kekurangan dan sebagainya Tuhan. Tapi kami melihat Tuhan, berkat-Mu tidak pernah kurang bagi hidup kami semua. Firman-Mu berkata Tuhan, bahwa firman itu akan mengubahkan kami semua Tuhan. Sebab itu, pada siang hari ini Tuhan, kami mohon, buka hati kami Tuhan. Seperti lagu yang barusan kami nyanyikan Tuhan. Buka hati kami untuk kami bisa menerima setiap taburan dari firman-Mu. Dan biar setiap hati kami menjadi tanah yang subur, yang lembut, yang bisa ditanami. Dan firman itu boleh masuk dalam tubuh hati kami. Firman itu boleh berakar dan bertumbuh, yang akhirnya pada berbuah dengan lebat Tuhan. Khususnya memohon Tuhan, urapi dan kuduskan hamba-Mu, hamba yang tidak layak, hamba yang tidak berarti apa-apa Tuhan. Kami hamba hanya menyerahkan sepenuhnya keberadaan diri hamba kepada-Mu. Biarlah kiranya Kau menenggelamkan hamba-Mu di dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah wajah-Mu, keberadaan-Mu, kehadiran-Mu yang nyata di tempat ini pada siang hari ini Tuhan. Biar Engkau yang berbicara siang hari ini, dan Engkau yang membuat setiap kami mengerti akan setiap firman yang kita berikan sore hari ini. Sekali lagi Tuhan, kuduskan hamba-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir dari hamba-Mu ini benar-benar perkataan-Mu sendiri.
Ini merupakan ungkapan isi hati kepada kami semua. Kemudian untuk mereka saat ini masih dalam perjalanan, biar Engkau yang menghantarkan mereka dengan pasukan mereka itu tiba di tempat ini dengan selamat, tidak usah apapun juga. Dan mereka yang saat ini berhalangan, apapun alasannya Tuhan, mohon Kau lawat mereka satu persatu. Dan Kau nyatakan kehadiran-Mu di tengah mereka. Dan mereka lihat cara apapun juga Tuhan, biarlah mereka boleh mendengarkan sabda Injil-Mu pada siang hari ini. Dan mereka boleh dibangunkan imannya, mereka boleh disegarkan kembali kerohaniannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa besar syukur, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa kembali siang hari ini. Siang hari ini saya akan sharingkan tentang buah-buah pertobatan, saudara ya. Karena ada firman yang berkata, hasilkanlah buah-buah yang buah-buah dari pertobatan itu sendiri. Sebagai ayatnya saya akan bacakan dari kitab Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Ini sebuah kisah cerita yang sudah tidak asing bagi kita semua ya. Kisah tentang Zakius, saudara. Ayat pertama, kisah ini berkata, Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi ketika orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab aku, anak manusia, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua tahu tentang kisah Zakius, saudara ya. Yang menarik, kalau boleh saya bertanya, saudara. Di sini dikatakan, ia berlari mendahului orang banyak. Kira-kira larinya ke depan ke belakang? Kira-kira larinya ke depan ke belakang? Benar. Karena begini, saya boleh kasih gambaran begini. Yesus datang dari sana kan? Orang banyak menghadap ke sana. Betul nggak? Ya, Zakius larinya kemana? Kalau ke depan ke sana kan? Kebayang nggak, saudara? Saya berpikirnya gini, dia larinya ke belakang, sudah balik arah. Karena apa? Yesus akan datang ke sini kan? Kalau dia lari ke depan nggak mungkin karena terhalang oleh orang banyak, badannya pendek. Ya. Nah, kenapa saya tanyakan ini, saudara? Nama Zakius itu dalam bahasa Yunani artinya Zakaios. Zakaios itu artinya yang murni dan atau yang saleh. Ya. Dan rupanya orang tua Zakius ini mempunyai sebuah keinginan, sebuah impian agar anaknya kelak menjadi orang yang memiliki hati dan sikap yang murni dan saleh. Hati-hati saudara kemudian nama anak, saudara ya. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari pekerjaannya, saudara, sepertinya bertolak belakang ya. Sepertinya kita tahu sendiri kan kalau yang namanya pemungut cukai, tukang pajak istilahnya ya. Itu di mana-mana dibenci, betul nggak? Nah, itu sebuah pekerjaan yang jadi bahan cemoohan buat orang-orang Yahudi saat itu, karena dianggapnya tukang peras, licik, tukang tipu dan sebagainya, ya, saudara ya. Nah, dia bukan hanya sebagai pemungut cukai biasa, dia itu kepalanya, saudara. Berarti dia punya jabatan dari orang penting. Ya. Nah. Satu hal, ada beberapa hal yang menarik bagi saya dengan kisah Zakius ini, saudara ya. Nah, di dalam yang bisa saya tangkap dari balik kisah Zakius ini adalah dia punya badan yang pendek kerdil, saudara ya. Nah, tapi dia punya keinginan yang kuat.
Terbukti apa? Ketika ia berantusias ingin melihat Yesus, dia berusaha lari. Kebayang kalau orang yang kecil pendek lari seperti apa, saudara ya. Dan dia berusaha untuk melihat pohon ara. Pohon ara itu lumayan tinggi, saudara. Saya coba lihat-lihat di Google, dicari pohon ara itu seperti apa gitu. Lumayan tinggi, saudara. Dan batangnya juga lumayan besar. Maka sangat kesulitan bagi seorang Sakeus yang kerja untuk naik ke atas pohon itu. Tapi karena semangat yang tinggi, dia ingin tahu Yesus itu seperti apa, dia bisa naik, saudara. Dan yang kedua, ya itu ya. Terus yang berikutnya adalah Sakeus ini ketika naik pohon ara, itu kira-kira di tengah orang banyak itu ada anak buahnya nggak, saudara? Saya bisa bayangkan ya, seorang kepala memanjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus. Orang-orang anak buahnya, ini bos gua ngapain gitu kan? Ya, tapi Sakeus tidak pedulikan itu. Dia naik pohon ara, karena untuk melihat Yesus. Karena sebenarnya Sakeus tidak kenal Yesus, betul nggak? Dan yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus memerintahkan dia untuk turun dari atas pohon, dia taat, saudara. Ya. Saat itu mungkin Yesus belum berarti apa-apa buat dia, karena dia belum tahu siapa Yesus. Mungkin dia hanya dengar dari orang Yesus itu seperti apa. Ketika dia sudah turun, dan ketika Yesus menawarkan diri, aku harus menumpang di rumahmu, dia terima dengan sukacita, saudara. Kalau ada orang asing yang tiba-tiba datang menginap di rumah kita, gimana, saudara? Bingung juga ya. Nah, yang ketiga adalah yang paling hebatnya adalah seorang Sakeus ketika dia bertobat. Ini yang hebat, saudara. Ini yang sangat menarik perhatian saya adalah ketika dia bertobat, ketika Tuhan Yesus masuk di dalam rumahnya dia. Apa yang dia katakan, saudara? Dia katakan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang dirugikan, dia akan menggantinya 4 kali lipat. Kira-kira saudara hartanya bakal habis nggak? Bakal jatuh miskin nggak kira-kira dia? Setengah sudah dibagikan ke orang miskin, yang sisanya lagi, setengahnya lagi yang dibagikan kepada orang yang mungkin dia pernah dia peras, dia pernah dia tipu, mungkin 4 kali lipat. Lewat kisah Sakeus ini, saudara, apa yang mau saya sharingkan sore hari ini adalah kita bisa belajar banyak hal penting dalam hidup kekristenan kita, yaitu berhubungan dengan pertobatan, saudara. Kalau kita melihat pertobatan Sakeus bisa terjadi, ya awal mulanya, kenapa, saudara? Ketika Tuhan Yesus menghadapi Sakeus, Tuhan Yesus bisa lewat, betul. Dia nggak pedulikan Sakeus bisa kan? Jadi kenapa Tuhan Yesus menengadah ke atas dan Tuhan Yesus berkata, turunlah, karena hari ini aku harus menumpang di rumah. Ya, berbeda. Kenapa? Tuhan Yesus menunjukkan satu sikap yang berbeda dengan sikap dari kebanyakan orang. Ya, saat itu Tuhan Yesus dengan kasihnya dia berkata, Sakeus, dia menawarkan diri, bolehkah aku menumpang di rumahmu? Sementara orang lain berkata, wah, orang brengsek, wah, ini orang pendosa, wah, ini tukang tipu, dan sebagainya, banyak tudingan-tudingan terhadap diri dia. Ini yang membuat awal dari pertobatan Sakeus, saudara. Ya. Lewat kisah ini juga, saudara, menjadi seorang Kristen itu berarti apa? Kalau Yesus berkata, aku datang untuk menyelamatkan yang hilang. Seharusnya setiap kita pun punya prinsip yang sama. Kita harus berkata bahwa aku ada sebagai orang Kristen, aku dipilih Tuhan sebagai orang Kristen, aku harus menyelamatkan yang hilang, saudara. Dan ini misi yang Tuhan kasih, Tuhan taruh di dalam hati kita semua masing-masing sebagai orang Kristen. Menjadi seorang Kristen itu bukan perkara masalah berkat, saudara. Menjadi orang Kristen bukan berarti masalah bagaimana hidup kita. Oh, asal gua selamat, asal gua percaya Yesus gua selamat. No, saudara. Ada tugas yang lebih Tuhan taruh di dalam hati kita semua, bahwa kita harus menyelamatkan yang hilang. Caranya gimana, saudara? Kita baca di dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan 10. Ya. Kita buka kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan 10 berkata demikian.
Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya tiba dibaptis, katanya, "Hei kamu keturunan ulat beludak." Ini Yohanes Pembaptis yang berkata, saudara ya. "Hei kamu keturunan ulat beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Peringatannya adalah kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan akan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Ya, lihat saudara ya, bahwa yang terpenting dari kekristenan kita adalah bagaimana kita menunjukkan buah-buah dari pertobatan. Dengan demikian berkata bahwa kekristenan adalah berbicara tentang pertobatan. Apa yang kita lakukan? Banyak orang Kristen itu bukan sekedar status bahwa kita beragama. Kita bukan sekedar agama, saudara. Tapi kekristenan itu berbicara tentang pertobatan, saudara. Ya. Kalau saudara saat ini, saudara dan saya, bukan hanya saudara ya, kita sebagai orang Kristen, dan kita katanya sudah bertobat, saudara. Kita harus mencontoh kepada Sakius, saudara. Ketika Sakius bertobat, apa yang dilakukan? Dia tunjukkan dengan tindakan nyata. Setengah dari hartanya dia akan bagikan kepada orang miskin. Kalau dahulu dia tidak peduli pada orang miskin. Kalau dahulu fokusnya dia hanya kepada dirinya sendiri. Fokusnya hanya bagaimana saya bisa mendapatkan uang sebanyak mungkin sehingga saya menjadi orang yang kaya. Tapi setelah dia bertobat, dia berubah 180 derajat. Bukan 360 derajat, 360 derajat balik lagi ke tempat asli, saudara. 180 derajat dia berubah, dia berkata, "Setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin." Dan kata lain, kekristenan berbicara apa? Adanya pengorbanan, saudara. Dia rela berkorban, dia tidak pedulikan bahwa, aduh, kalau saya mungkin jadi Sakius akan hitung-hitung, saudara. Ya, setengah dari hartanya itu bukan jumlahnya sedikit, betul nggak? Kalau saudara sekarang kita bayangkan, saudara dan saya sekarang di dompet ada $20. Kita lihat ada homeless, saudara ya. Kira-kira berapa yang kita mau berikan? Berikan setengahnya, bisa. Sementara uang itu cuma ada satu, cuma itu yang kita punya. Misalnya, saudara sebagai contoh ya. Nah, kita lihat, ketika Sakius bertobat, tidak hanya setengah dari hartanya dibagikan kepada orang miskin, tapi yang setengahnya lagi dia akan bagikan kepada orang-orang yang mungkin dia pernah tipu, mungkin dia pernah peras, mungkin dia pernah pernah dia licikin, saudara. Suatu kerugian yang sangat besar, betul? Ya, suatu kerugian yang sangat besar, tapi dia mau melakukannya. Kita baca dalam kitab Efesus, saudara. Sebetulnya apa artinya dengan pertobatan itu sendiri? Sudah kita baca di dalam kitab Efesus pasal 4, sebentar ya. Efesus pasal 4 ayat 17 tentang manusia baru. "Sebab itu kau katakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam pikirannya." Ya, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, saudara ya, buanglah dusta dan berkatalah benar kepada seorang kepada yang lain.
karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. Ya, bertobat saudara ya. Orang tadi yang mencuri, stop mencuri, jangan mencuri lagi. Ya. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kau mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sampai sini dulu saudara. Kita lihat saudara, ketika seorang yang mengaku bertobat, maka kita ini sudah diubahkan menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama kita harusnya sudah tidak boleh ada lagi dalam hati kita, saudara. Kalau sekarang kita yang tadinya pemarah, saudara ya, kita yang tadinya pemarah, setelah kita bertobat tetap masih marah, perlu dipertanyakan, saudara. Ini orang bertobat benar-benar atau enggak? Kalau kita tadinya suka berdusta, ya, setelah bertobat kita tetap sama. Apakah betul kita bertobat? Ya, masih banyak contoh yang lain, saudara ya. Ini hanya sebagian dari contoh yang saya ambil saat ini. Saudara, kenapa banyak orang yang saat ini sukar untuk menerima Tuhan? Kenapa ada banyak orang yang saat ini sukar untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan? Kalau kita lihat dari sikap Tuhan Yesus, saudara ya, Tuhan Yesus ketika mendatangi Sakius, dia tidak berkata, "Hei Sakius, turun, engkau harus bertobat. Kalau engkau tidak bertobat, engkau masuk neraka." Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Tuhan Yesus juga tidak berkata, "Sakius, turun. Kamu harus berbuat baik, kamu harus begini. Tidak, saudara. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Turunlah Sakius. Saya percaya ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, wajahnya penuh dengan kasih. Ya. Turunlah Sakius. Saat ini dia menawarkan dirinya untuk menumpang di rumahnya, untuk masuk ke dalam rumahnya. Tuhan Yesus tidak mempedulikan omongan orang seperti apa. Tuhan Yesus tidak mempedulikan apa yang akan terjadi pandangan orang terhadap dirinya. Karena sementara orang banyak itu melihat Sakius, Alkitab saya berkata, Tuhan Yesus bahkan ikut dituduh. Dia menumpang di rumah orang berdosa, makan bersama-sama orang berdosa. Tugas kita sebagai orang Kristen, saudara, kita harus meneladani Tuhan Yesus, bukan? Ada berapa banyak dari orang Kristen yang tidak bisa membawa jiwa masuk ke dalam, bukan ke gereja, saudara. Ada berapa banyak orang Kristen yang karena sikap hati dan perkataannya bukan menjadi berkat bagi orang Kristen, bagi orang-orang dunia, tetapi sikap dan perkataannya itu menjadi batu sandungan, saudara. Seperti saya katakan tadi bahwa kita punya misi untuk menyelamatkan hilang, ya, beritakan Injil kepada ke seluruh bumi, saudara. Itu amanat agung Tuhan Yesus. Tapi pada banyak dari kita orang Kristen yang begitu egois. Kita hanya mementingkan diri sendiri, kita hanya mementingkan keluarga kita sendiri. Kita tidak pernah mempedulikan orang-orang di sekitar sana, saudara. Sebab itu mari kita baca dalam kitab Efesus pasal 5, saudara ya. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21. Judulnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Perhatikan, saudara. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah, ini baik-baik, tidak ada orang Sunda, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala,
yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Lihat saudara ya, firman Tuhan berkata karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Jadi kalau kita masih hidup dalam kehidupan yang lama, saudara, berarti kita masih hidup dalam kegelapan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu sudah telanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu supaya mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain dalam takut akan Kristus. Saudara, mari kita pelajari, kita simak baik-baik pesan firman Tuhan lewat Rasul Paulus ini, saudara. Pesan ini merupakan sebuah pesan dan sekaligus peringatan, saudara. Saya belajar dari kita, seperti saudara tahu, kami baru kehilangan 2 orang yang kami kasihi, saudara ya. Nah, kalau dikatakan hari-hari ini adalah jahat, saudara, siapa yang nyangka, saudara? Tidak pernah terpikir oleh kita akan ada satu virus yang begitu kecil, tapi dampaknya sudah bisa merenggut nyawa. Sementara kita saat ini sehat, saudara. Kita tidak hanya harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita saat ini sehat, ya, keluarga Pak Rajen baru disembuhkan, ya. Kita yang sudah mengalami, saudara, sakit yang namanya COVID ini, saudara, kita bisa merasakan bagaimana rasanya orang terkena COVID, saudara. Kita ini di Amerika mungkin orang cuek, saudara ya, tapi di Indonesia, saudara, kita yang kena COVID itu dianggap seperti orang yang kena sakit lepra, saudara. Saudara saya cerita, ada famili saya yang cerita dia kena COVID juga. Ketika dia keluar untuk berjemur halaman, saudara, halaman dia sendiri, saudara, orang tetangga semua nyingkir, saudara, cepat-cepat lari masuk. Saya sangat merasakan bagaimana rasanya orang terkena COVID. Dan terlebih lagi, kita baru kehilangan 2 orang yang kita kasihi, saudara. Ini berkata apa? Sementara kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Mari, saudara, lewat firman ini, saudara, Efesus 5 ayat 1 menurut 21, peringatan yang keras bagi kita semua. Ayo kita jalani tugas kita, panggilan kita, untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Nah, itu tugas kita sebetulnya. Kita dipanggil Allah, dipilih Allah untuk menjadi orang Kristen. Itu bukan perkara bahwa bagaimana kita hidup menjadi berkat. Bukan menjadi berkat. Bagaimana kita hidup untuk mendapat berkat dari Tuhan. Bagaimana kita hidup untuk mendapat keselamatan dari Tuhan. Tapi sebalik kita, pola pikir kita harus berbalik, saudara. Kita menjadi orang Kristen, bagaimana kita hidup menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa menyelamatkan orang lain. Karena kita lihat teladan dari Tuhan Yesus, saudara. Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak kalau manusia yang ketika dia turun ke dalam dunia, tahu nggak Tuhan Yesus bahwa manusia ini akan tetap seperti ini? Maksudnya yang hidup dalam dosa, ya tetap hidup dalam dosa. Saya yakin 100% Tuhan Yesus tahu. Tapi kenapa dia mau datang ke dalam dunia? Karena dia punya kasih, saudara. Dia ingin tunjukkan kepada kita semua, kepada manusia,
Dia tinggalkan kemuliaannya, dia tinggalkan semuanya, kemewahannya, kenyamanannya di surga, dia datang ke dunia. Dia harus menanggung mati di kayu salib, saudara, untuk menebus kita semua. Dia tahu persis bagaimana kita ke depannya. Lalu kita sekarang sebagai orang Kristen, saudara, Yesus berkata, belajarlah kepadaku, aku ini lemah lembut, dan kau akan mendapatkan kelegaan. Kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Kita harus menangkap sesuatu dari teladan Tuhan Yesus. Hidup kita sebagai orang Kristen, seperti saya katakan tadi, kita bukan hanya menerima berkat, kita bukan hanya sekedar menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, tapi bagaimana kita meneruskan amanat agung Tuhan Yesus. Bagaimana kita hidup kekristenan kita menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain, sehingga ketika orang melihat kita, saudara, kita nggak perlu khotbah, saudara. Kita nggak perlu khotbah teriak-teriak seperti Yohanes Pembaptis, bertobatlah, kerjaan surga sudah dekat. Lewat hidup, cukup melalui hidup kita, saudara, orang bisa melihat Tuhan. Cukup melalui kasih Kristus yang keluar dari hati kita, yang kita salurkan kepada orang-orang sekitar kita. Orang bisa melihat, ini loh yang harus kita pegang. Saya mendapat satu dari Pak Irwan kalau nggak salah ya, yang video itu, video orang putih. Oh, Ciutin ya. Saya benar-benar tersentuh. Ketika saya mendapatkan video itu, mungkin saudara sudah lihat ya videonya ya. Bagaimana menjadi orang Kristen itu adalah sebuah penderitaan. Penderitaan dalam tanda petik. Ya. Singkat cerita bahwa ada seorang misionaris orang Amerika. Dia sangat terpanggil mengambil satu pelayanan yang orang lain nggak mau ambil, saudara. Mungkin saudara dengar juga ceritanya ya. Saya begitu terkesannya apa? Dia masuk ke Papua, dia pilih Papua, saudara. Papuanya bukan kota besar, karena kota besarnya cukup nyaman ternyata Papua. Dia pilih di pedalaman yang tidak benar-benar terisolasi, saudara. Untuk menuju ke situ dia harus menggunakan pesawat Cessna yang ada pelampung itu, saudara ya, amfibi. Ya. Nah, singkat cerita ketika dia tinggal di situ, dia terkena malaria. 3 tahun berturut-turut dia terkena malaria, saudara. Ya. Ketika dia kena malaria, dia keluar berobat ke Amerika, balik lagi semua, kena lagi, balik lagi, terus berturut-turut selama 3 tahun, saudara. Tahu apa? Dia sempat bertanya pada Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan izinkan saya kena malaria? Seringkali kan kalau kita kena musibah, kita pun ketika kehilangan 2 orang kasih kita, saudara, Pak Harun dan Mami, kita sempat bertanya, saya jujur bertanya, Tuhan, kenapa sih Tuhan tega ambil dua-duanya sekaligus? Ya. Tapi ketika kita belum tahu, saudara, apa yang akan terjadi setelah ini. Ketika saya lihat video itu, kepala suku, kepala kampung kalau salah ya, datang kepada misionaris ini. Akhirnya seluruh kampung itu bisa bertobat, saudara, mengenal Tuhan Yesus. Misionaris ini bingung, kok bisa, gitu kan? Tetapi si kepala kampung ini bilang gini, biasanya orang yang terkena malaria di sini pulang berobat nggak akan balik lagi, artinya mati, saudara. Tapi Bapak bisa balik, you bisa balik 3 kali selamat. Ini berarti ada sesuatu yang lain. Nangkap nggak maksudnya, saudara? Lewat penderitaan, kerelaan dia untuk menderita. Dia sampai bilang begini, kalau saya harus menderita, ya, tetapi orang lain selamat, why not? Dia bilang, wow, saya bilang, satu statement yang benar-benar kagum, membuat saya kagum, saudara. Kalau lewat penderitaan saya, orang lain bisa diselamatkan, why not? Kenapa enggak? Itu arti kekristenan, saudara. Kekristenan, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana hidup kita itu menghasilkan buah-buah pertobatan yang orang lain bisa melihat. Ya. Dan setelah orang lain melihat buah-buah yang baik, orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Itu sebenarnya misi kita, saudara. Nah, banyak orang Kristen hanya mau senangnya, saudara. Banyak orang Kristen yang tidak mau menderita. Banyak orang Kristen yang tidak mau susah. Banyak orang Kristen yang saat ini hanya fokusnya kepada diri sendiri. Fokusnya bagaimana kita ini bisa hidup nyaman,
Kita ini bisa hidup tenang, bisa hidup dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Ya. Ada banyak orang yang menyangka bahwa hidup sebagai orang Kristen itu hidupnya harus serba mewah, hidupnya harus serba berkecukupan. Kalau tidak, sepertinya mempermalukan Tuhan. Saya tidak menyalahkan, saudara ya. Memang siapa orang mau susah sebetulnya gitu. Tapi ingat panggilan Tuhan sesungguhnya bagi kita semua. Kenapa kita mau menderita bagi Tuhan Yesus? Menderita belum tentu kita menderita secara jasmani mungkin. Ada juga yang kita harus menderita secara perasaan, korban perasaan. Kita harus menderita dalam hal misalnya ketika kita lelah, ada orang yang ingin datang untuk konseling atau apa macam-macam, saudara. Apapun yang menjadi beban yang Tuhan taruh dalam hati kita, saudara, mari kita kerjakan bersama-sama. Kita selesaikan tugas kita. Siapa ya yang tidak ingin masuk surga? Boleh angkat tangan? Siapa yang tidak ingin masuk surga? Semua pengen ya? Semua pengen ya? Tapi kalau ditanya, siapa yang mau cepat-cepat? Ayo angkat tangan. Aneh kan? Saudara, kita punya gambaran, masuk surga itu enak. Berani kita seperti Rasul Paulus berkata, bagi kehidupan adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berani nggak, saudara? Ada banyak orang Kristen kan kalau ditanya, siapa masuk surga? Siapa masuk surga? Angkat tangan semua. Lalu ditanya, siapa mau cepat nomor 1? Diam semua, saudara. Kenapa? Kenapa bisa begitu, saudara? Karena sebetulnya kita sadar kita berbuat apa-apa untuk Tuhan, betul? Kenapa Rasul Paulus berani berkata demikian? Bagiku mati itu lebih baik. Rasul Paulus berkatakan kan? Tapi kalau memang aku harus hidup, bahwa aku tuh harus tetap masih memberi buah, harus berbuah bagi orang banyak, saudara. Saya sangat yakin dan percaya, ya, kalau kita semua sudah menjalankan tugas kita sudah menghasilkan buah-buah yang baik, nggak perlu diminta, saudara. Itu akan bawa kita pulang. Tuhan akan berkata apa? Sabarlah engkau, hai hamba yang baik. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terus dikerjain berlelah seperti kalau kita kerja, saudara. Ketika kita kerja, sedapat mungkin kan bos kita, perusahaan kita akan memeras tenaga kita sekuatnya kita, betul nggak? Dan saya yakin Tuhan tidak akan seperti itu. Ketika kita menyelesaikan tugas kita, Tuhan berkata apa? Cukup padaku. Balik. Dan kita akan memperoleh mahkota. Seperti yang saya pernah sharingkan dulu ya. Ada mahkota-mahkota yang Tuhan sediakan. Apakah tidak malu, saudara, kalau kita masuk dalam kerajaan surga tanpa mahkota? Bahkan tidak berambut, saudara. Kira-kira seperti apa, saudara? Terutama wanita ya, wanita sangat menghargai rambutnya, saudara. Apakah kita tidak malu ketika kita menghadap Tuhan? Menghadap Tuhan bukan karena kita menyelesaikan tugas, tapi karena terpaksa Tuhan berkata gini, ya sudahlah, yuk pulang. Dipakai tambah lumayan, saudara. Dan pada saat itu terjadi, saudara, tidak ada kesempatan buat kita lagi. Apapun yang kita mau merengek-rengek kepada Tuhan, waktunya sudah habis. Ya, mari kita sama-sama, saudara. Kita harusnya kita tetap berada di dalam kekonsistenan kita sebagai orang Kristen, saudara. Kekristenan itu bukan masalah makan dan minum, tapi bagaimana kita rela berkorban untuk mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Jadi lewat kisah Zakius ini, saudara, kita mendapat belajar banyak hal. Yang pertama adalah teladan Tuhan Yesus yang menyalurkan kasih tanpa memikirkan sikap dan pandangan orang terhadap dirinya, yang menawarkan dirinya masuk ke dalam hidup seorang Zakius yang dibenci dan dicemoohkan banyak orang. Tindakan Yesus itu berbeda 180 derajat dengan orang-orang lain, saudara ya. Dan kita lihat yang kedua adalah buah pertobatan Zakius yang nyata dan instan, tanpa takut menjadi susah atau miskin, tanpa dia takut harus menderita. Ya. Yang ketiga adalah hendaknya kita semua sadar akan tugas panggilan kita sebagai orang Kristen, yaitu mengalirkan kasih Tuhan kepada orang tanpa pandang status, keberadaan, dan sikap orang terhadap kita.
Nah, ini perlu pengorbanan yang total, saudara. Bicara tentang kekristenan, pengorbanan kita sebagai orang Kristen, kita harus rela berkorban secara total, saudara. Apapun yang Tuhan tuntut dari kita harus berani menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak bisa menyerahkan setengah-setengah. Ya. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang suam-suam pukul, saudara. Pada saatnya nanti Tuhan akan muntahkan kita. Ya. Bicara tentang kekristenan adalah bagaimana kita total menyerahkan hati kita kepada Tuhan, dan total kita juga secara total menerima tugas yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih peringatan-Mu sore hari ini, Tuhan, siang hari ini, Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih kalau Engkau masih memperingati kami. Engkau memberi peringatan-peringatan kepada kami sedini mungkin, Tuhan, supaya ketika Kau jemput, Kau bawa pulang, kami benar-benar dalam keadaan siap, Tuhan. Kami semua ingin berbuah, Tuhan. Jadi mampukan kami, tolong kami, Tuhan. Melalui firman ini, Tuhan. Apapun jadi kelemahan kami saat ini, menjadi kekurangan kami, Tuhan. Kau telanjangi kami, Tuhan. Supaya kami sadar, Tuhan. Kami sadar dan kami bertobat. Dan ketika kami bisa bertindak sebagai Sakius, Tuhan. Seperti Sakius. Apapun jadi kesalahan-kesalahan kami di masa lalu, Tuhan. Kami ingin perbaiki saat ini, Tuhan. Sebagai buah pertobatan kami kepadamu. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Selama ini kami benar-benar tidak mengerti. Selama ini kami benar-benar tidak menyadari akan kesalahan kami, Tuhan. Selama ini juga kami tidak menyadari akan tugas-tugas kami. Tuhan, kami mohon, Tuhan, hamba khususnya, Tuhan. Ketika Engkau panggil hamba pulang, hamba benar-benar menyelesaikan tugas yang dipercayakan, yang menjadi satu pekerjaan Tuhan titipkan kepada hamba, Tuhan. Kira setiap kami juga, Tuhan, boleh menyadari semua ini. Setiap kami juga boleh mengambil komitmen, mengambil keputusan bahwa kami ingin menyelesaikan pekerjaan-Mu di dunia ini. Lewat kami, Tuhan, terang-Mu boleh dinyatakan. Lewat kami, Tuhan, damai sejahtera-Mu boleh teralirkan pada orang di sekitar kami. Pakai mulut bibir lidah kami, Tuhan, untuk mengatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu, untuk mengatakan sesuatu yang baik. Tutup mulut bibir lidah kami untuk mengatakan perkataan-perkataan yang buruk. Terima kasih Tuhan siang hari ini, Tuhan. Yang berdoa, Tuhan, untuk jemaat di sini, Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang terus, Tuhan, membangunkan semangat kami, membangunkan iman percaya kami, membangunkan kerohanian kami, Tuhan, supaya jemaat di sini, Tuhan, bisa memiliki rohani yang terus disegarkan oleh firman-Mu. Tanamkan kerinduan dalam hati kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu, Tuhan. Yang bila setiap kami boleh bertumbuh, kami ingin melihat buah-buah yang dimenangkan, buah-buah yang keluar dari tubuh kami, jemaat ICC Corona ini, benar buah-buah yang manis yang bisa dinikmati oleh banyak. ICC Corona akan dipenuhi oleh orang-orang baru yang bertobat lewat hidup kami, Tuhan. Kami percaya bukan suatu kebanggaan buat kami, tapi kami ingin menggoncangkan surga, Tuhan. Karena firman-Mu berkata, satu orang bertobat, seluruh isi surga bersuka cita, bersorak. Kami ingin itu terjadi lewat jemaat ICC Corona ini, Tuhan. Pribadi lepas pribadi, Tuhan. Pakai kami, Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu pada setiap kami masing-masing. Karena kami tahu tugas kami berbeda satu dengan yang lain, Tuhan. Ya, berdoa untuk Pastor David yang mengembalakan di sini, juga Ibu Isi, Tuhan. Dan Engkau yang beri kekuatan ekstra kepadanya, Tuhan. Engkau yang memampukan dia untuk benar-benar membawa jemaat-Mu ini yang dipercayakan kepada hamba-Mu ini, untuk benar-benar menjadi jemaat yang militan, jemaat yang punya loyalitas tinggi, jemaat yang punya dedikasi tinggi kepada-Mu, bukan kepada gereja, Tuhan. Bila melalui hidupnya, Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Apapun pergumulannya, Tuhan, suatu saat nanti Engkau akan menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.
Tiba saatnya kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Untuk itu, jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita akan ucapkan bersama-sama dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Kita akan tutup ibadah kita. Kita berdiri, mari kita ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus untuk semua yang sudah boleh kita alami dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita menaikkan doa syafaat kita yang akan ditutup dengan doa Bapa kami. Ya Tuhan, kami bersama-sama bersyukur untuk semua pelajaran yang Tuhan beri kepada kami. Kami tersentuh dan kami ingin berbuat lebih baik, ingin bertobat lebih banyak. Ya Tuhan, kami berdoa supaya hidup kami tidak sia-sia, buang-buang waktu percuma, tetapi biar buah kami hidup berbuah, agar supaya kami apabila tiba saatnya kami mati, kami boleh mengatakan itu satu keuntungan. Tuhan, kami berdoa semua bagi saudara-saudara kami yang sakit, biarlah mereka merasakan jamahan kasih sayang Tuhan lewat kesembuhan mereka, lewat adanya pertolongan-pertolongan kepada mereka.
Juga kami berdoa bagi para perawat, baik di rumah sakit atau di rumah, bahkan di emergency room. Beri kekuatan pada mereka, beri kasih yang ekstra kepada mereka, terutama mereka yang sudah percaya kepadamu ya Tuhan, agar mereka menyalurkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih kesepian. We pray for the one who's lonely. May you bring friends to them. May you bring your Holy Spirit to comfort them. Kami juga berdoa bagi mereka yang kehilangan. Biarlah mereka diganti oleh Tuhan dengan kehadiran Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi mereka yang tidak melihat adanya harapan. We pray for those who feel hopeless. May they gain hope, new hope in you, Lord. Kami juga berdoa Tuhan bagi keperluan hidup yang layak. Mohon Tuhan akan memenuhi kecukupan mereka. Bahkan mereka boleh percaya kepada Tuhan dan mulai berbagi apa saja yang mereka mulai berbagi. Perpuluhan mereka boleh salurkan kepada yang membutuhkannya. Dan Tuhan tambahkan lagi kepada mereka, sehingga akhirnya mereka bisa seperti Sakeus yang memberikan bukan saja 10 tapi setengahnya, bahkan lebih daripada itu. Tuhan, ajar kami untuk mampu untuk memberi lebih banyak lagi. Bapa, kami berdoa bagi lotre green card yang sebentar lagi akan diadakan atau sudah mulai dibuka. Mohon Tuhan berkenan memberikan pada saudara-saudara kami yang sudah membutuhkannya, sudah lama menanti dan berdoa. Ya Tuhan, beri semua kepada mereka yang membutuhkannya ini. Juga izin tinggal, izin kerja. Bapa, kami berdoa bagi gerejamu. Mohon Roh Kudus-Mu bekerja. May your Holy Spirit touch and move your church, Lord. May you send more missionaries. May you send more teachers and all who can bring up your church up to par, up to the grace that you have given to them. Kami berdoa bagi semua gerejamu di mana-mana tempat, ya apalagi yang sedang teraniaya, biar mereka makin bersinar. Kami berdoa bagi pastor yang bekerja di Papua itu. Kami mohon Tuhan akan lebih terus memakai dia lagi, dan menjadi suku-suku itu akan menyebar pada suku lain dan menyebar lebih banyak lagi. Kami berdoa juga bagi gereja-gerejamu di negara yang tertindas seperti China, North Korea, di Middle East, di Afrika. Mohon Tuhan berikan kegerakan daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa pada akhirnya bagi pemerintahan kami Tuhan, agar dalam situasi di mana pemilihan umum sudah dipengaruhi dengan bermacam-macam ambisi manusia, kedagingan, kebohongan. Kami mohon Tuhan akan luruskan kembali, sadarkan semua politisi kami Tuhan, bahwa hidup mereka sementara dan mereka supaya berbuah, supaya mereka berusaha bertanding dengan benar, dengan baik, dengan adil. Kami berdoa biar tangan Tuhan terlihat pada pemilihan yang akan datang. Bapa, kami mau tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kali ini mari kita berdoa dalam bahasa Inggris. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, the grace of our Lord Jesus Christ, kasih dari Allah Bapa, love from God the Father, dan persekutuan dengan Roh Kudus, and the fellowship with the Holy Spirit, menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai kita berjumpa kembali, bahkan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidup kekal selama-lamanya. Be with you until we meet again, even until we meet with our Lord Jesus Christ and live forever. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagu terima kasih. Oh, then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Ibadah selesai, silakan duduk.